Nama saya Natasha Kasasi Tanjung dengan NIM 21228082. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar sesuai dengan apa yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Baiklah, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat berkumpul pada kelas kita pagi hari ini. Mungkin untuk ketua kelas bisa tolong dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Hari ini anak-anak sudah tahu belum kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang bab 6, yaitu ketentuan haji dan umrah. Seperti yang telah Ibu sampaikan minggu lalu Ibu sudah memberitahukan bahwa minggu depan yang bertepatan pada hari ini kita akan belajar tentang ketentuan haji dan umrah. Minggu lalu apakah masih ada anak-anak yang ingat mata pelajar materi pembelajaran kita? Ya, materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu adalah tentang sedekah, hibah, dan juga hadiah. Terima kasih. Selanjutnya tentang ketentuan haji dan umrah. Nah, kalau misalnya Ibu bilang ketentuan tentang haji dan umrah, apa sih yang ada terlintas di pikiran anak-anak? Ya, pastinya haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Nah, karena haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, namun tidak semuanya itu diwajibkan untuk berhaji. Haji ini diwajibkan apabila orang-orang yang mampu saja, mampu dalam biaya dan juga mampu dalam fisiknya. Baiklah, kita masuk pada materi hari ini ya. Nah, ketentuan haji dan umrah. Sudah pasti pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian. Selanjutnya tentang hukumnya. Selanjutnya dalil. Selanjutnya yaitu syarat. Dan yang terakhir yaitu rukun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang 5 ini dulu ya, dan akan dilanjutkan pada minggu depan. Nah, kita masuk dulu kepada materi haji. Haji. Nah, sebelumnya anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian dari haji itu? Ya, haji itu merupakan amal ibadah yang paling utama. Amal ibadah yang paling utama karena mencakup amalan harta dan juga fisik. Disebut utama karena mencakup harta dan fisik seperti yang Ibu bilang di awal tadi. Nah, selain itu haji ini juga merupakan rukun Islam yang kelima, namun seperti yang Ibu bilang, tidak wajib untuk muslim, seorang muslim itu memaksakan untuk berhaji apabila dia tidak memiliki kemampuan di fisik maupun di biaya. Dia tidak wajib untuk melaksanakan haji ini. Namun apabila seorang muslim itu telah mampu dalam segi biaya dan fisik, maka dia diwajibkan untuk beribadah haji. Nah, hukumnya, kita masuk ke hukumnya. Hukumnya itu sudah jelas, fardu ain. Nah, selanjutnya kita ke dalil. Nah, di dalil ini ada yang tahu nggak dalilnya itu apa? Dalam Quran surah yang mana? Iya, dalilnya itu Quran surah Al-Imran ayat 97. Baik, Ibu tuliskan ya ayatnya. Baik, ini ayat dari Quran surah Al-Imran ayat 97.
Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis istata'a ilaihi sabila wa man kafaraka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya yaitu makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah menjadilah amanah. Amanalah dia. Mengerjakan haji walillah, mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Nah, dari ayat dari Quran Surah Al-Imran ayat 97 ini, Allah itu berfirman bahwa setiap orang yang mampu baginya untuk melaksanakan haji, maka dia diwajibkan untuk berhaji. Nah, ditekankan sekali lagi bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan haji ini, maka dia diwajibkan untuk pergi berhaji oleh Allah. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada syarat. Nah, di poin syarat ini tuh pembagiannya ada dua, anak-anak. Yang pertama yaitu syarat wajib, dan juga ada syarat sah. Nah, untuk syarat wajib, ya. Untuk syarat wajibnya itu ada 5. Ya, syarat wajibnya itu ada 5. Yang pertama sudah pasti Islam. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Yang keempat itu merdeka. Dan yang kelima yaitu mampu. Nah, Ibu ulangi, ini adalah syarat wajib haji, yaitu ada Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan juga mampu. Nah, mampu di sini tuh ada pembagiannya, yaitu mampu dari segi jasmani dan rohani. Maksudnya dia itu sehat. Yang kedua yaitu mampu dari segi biaya, seperti yang Ibu bilang tadi. Terus dari kendaraan, aman, dan mahram. Nah, oke, Ibu jelasin dulu ya. Mampu itu ada juga pembagiannya. Yang pertama yaitu jasmani dan rohani, yang berarti dia itu memiliki tubuh yang sehat dan juga rohani yang kuat. Kemudian yaitu biaya. Dia mampu dari segi biaya, yang berarti dia itu memiliki perbekalan ketika dia melaksanakan haji, dia memiliki perbekalan yang cukup selama di perjalanan. Yang ketiga yaitu kendaraan, yang mana kendaraannya itu dia harus memadai, seperti kita ketika kita ingin pergi haji, kita kan pasti memakai pesawat kan. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kendaraan di sini. Mampu dalam kendaraan, mampu kita membayar tiket pesawat untuk naik haji. Nah, itu sudah dikatakan kita mampu. Selanjutnya yaitu aman. Aman ini maksudnya, Ibu ulangi,
aman ini maksudnya ketika di dalam perjalanan dia itu tidak dalam keadaan yang terancam, dia dalam keadaan yang aman, tentram, damai gitu ya. Nah, selanjutnya itu mahram. Mahram ini ditujukan untuk muslimah, untuk masyarakat muslim yang perempuan. Ketika dia ingin berangkat haji, maka dia harus didampingi oleh orang yang oleh mahramnya. Oke, selanjutnya kita ke syarat sahnya. Syarat sah haji ada 2, yaitu Islam dan juga berakal. Nah, syarat sahnya itu cuma 2 ya, cuman di beragama Islam dan berakal sehat. Jadi di syarat wajib itu sudah termasuk ke dalam syarat sahnya. Oke, kita lanjut lagi kepada rukun. Masuk kita kepada poin rukun. Nah, rukun ini ada 6. Sini ya. Rukun haji. Yang pertama, apa yang pertama ya? Ada ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga ada tawaf. Keempat ada sa'i. Kelima ada tahallul. Dan yang keenam yaitu tertib. Nah, ini dia rukun-rukun haji. Rukun haji ada berapa tadi? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu ihram, yang kedua itu wukuf di padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, ihram ini adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Bagi laki-laki pakaian ihramnya itu 2 helai dan tidak berjahit, satu untuk disarungkan dan satu lagi untuk diselempangkan. Nah, kalau untuk perempuan, ihramnya itu dia tidak boleh menutupi wajah dan juga tangan. Jadi orang kalau pakai ihram itu nggak boleh pakai cadar ya anak-anak ya. Nah, yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah itu adalah hadir di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dari zuhur hari ini sampai subuh keesokan harinya. Wukuf ini merupakan gambaran ketika kita nanti berada di padang mahsyar. Jadi orang-orang yang ada di orang-orang yang wukuf di padang Arafah itu kan mereka berkumpul. Nah, wukuf di padang Arafah ini gunanya itu agar kita itu bisa bermusahabah diri. Jadi kita bisa merenungkan apa saja yang kelalaian yang telah kita buat. Jadi ketika di padang Arafah itu kita bermusahabah diri di sana. Kemudian tawaf. Tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Nah, tawaf itu memutari 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf ini juga termasuk ke dalam rukun haji yang mana namanya itu tawaf ifadah. Baik, kita masuk yang keempat, sa'i. Sa'i itu dia berlari kecil antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Berlari kecil yang dimulai dari mana tadi? Dimulai dari Bukit
Syafa, diakhiri di Bukit Marwah. Dilaksanakan selama 7 kali juga. Oke, kita masuk ke tahallul. Nah, tahallul ini adalah tanda selesainya ibadah haji dengan mencukur atau memotong minimal 3 helai rambut. Nah, kalau anak-anak melihat ya, orang-orang yang telah melaksanakan hajinya pasti dia akan membotakkan rambutnya. Nah, itulah tahallul. Jadi ketika mereka sudah mencukur atau memotong helaian rambutnya, maka sudah dikatakan bahwa dia sudah melaksanakan haji, sudah selesai dan melaksanakan hajinya dengan tuntas. Selanjutnya itu tertib, yang dimana maksud tertib ini adalah berurutan dan dia tidak dilompat-lompatkan seperti itu ya, kecuali mencukur rambut. Baiklah anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Ibu, untuk evaluasi kita hari ini, Ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil. Nanti akan Ibu bagikan kelompoknya, dan juga Ibu akan memaparkan media pembelajaran berupa media digital ya. Jadi nanti ketentuannya itu anak-anak kan sudah Ibu bagikan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti setiap kelompok Ibu akan menunjukkan sebuah pertanyaan. Nah, nanti setiap kelompok akan berebut pertanyaan itu dengan cara cepat-cepat angkat tangan ya. Baiklah, pada hari ini saya akan menggunakan media pembelajaran Wordwall, di mana media pembelajaran Wordwall ini merupakan sebuah website yang memiliki media pembelajaran yang bisa kita akses melalui online. Nah, pada hari ini saya akan menggunakan word search, yang dimana word search ini mirip dengan TTS, yang mana anak-anak itu harus bisa mencari jawaban di dalam kotak-kotak yang berisi huruf-huruf acak dan mengaitkannya dengan clue-clue yang telah saya buat di sebelahnya. Baik, kita masuk ke dalam contohnya. Sistemnya untuk permainan ini saya menggunakan sistem per kelompok. Jadi setiap kelompok telah dibagi oleh guru. Setelah kelompok dibagi, setiap kelompok harus cepat-cepat atau rebutan dalam menjawab. Apabila kelompok yang terpilih salah menjawabnya, maka akan dijawab oleh kelompok lain. Begitu juga seterusnya hingga semua pertanyaan yang dipaparkan terjawab. Contohnya yaitu Mekah adalah kota suci tempat pelaksanaan haji. Nah, maka jawaban di sini akan bertambah 1 gitu. Nah, namun apabila anak-anak salah menjawabnya, maka hati yang ada di sini akan berkurang dan juga kesempatan untuk menjawab akan dilemparkan ke kelompok lain. Baiklah anak-anak, terima kasih karena telah memperhatikan penjelasan materi Ibu hari ini. Ibu anggap anak-anak sudah mengerti dengan materi kita hari ini ya, dikarenakan dengan adanya evaluasi yang telah Ibu berikan berupa game study, maka Ibu anggap anak-anak di sini sudah paham tentang apa yang Ibu jelaskan. Dan Ibu harap jangan lupakan tentang materi kita ya, tentang materi apa saja yang telah Ibu sampaikan itu, tolong diingat terus ya. Baiklah, terima kasih, dan kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, jangan lupa untuk membaca materi kita selanjutnya ya. Nah, materi kita minggu depan yaitu ada wajib, sunnah, larangan, denda, macam-macam, dan tata urutan pelaksanaan haji. Baik, Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.